Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bagus Romantoni Makmur dengan NIM K2591015 dari Program Studi Pendidikan Teknik Mesin Universitas 11 Maret, Surakarta. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan presentasi mengenai hasil laporan magang industri tahun 2021 di Honda Perkasa Klaten. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada Bapak Yuyun Estrianto selaku Kepala Program Studi Pendidikan Teknik Mesin dan juga berterima kasih kepada Bapak Oib selaku dosen pembimbing magang industri 2021 di Honda Perkasa Klaten. Pada kesempatan ini, saya mengunggah judul laporan yaitu Manajemen Servis Non-Booking di Honda Perkasa Klaten. Langsung saja pada materi. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari magang industri. Magang industri merupakan pelaksanaan praktek secara langsung di dunia industri oleh mahasiswa yang merupakan mata kuliah wajib untuk menambah pengalaman serta pengetahuan di dunia otomotif. Yang kedua yaitu tujuan dari magang industri. Tujuan dari pelaksanaan magang industri memberikan pengalaman pada mahasiswa menambah pengalaman dan pengetahuan di dunia industri, khususnya di konsentrasi otomotif. Yang ketiga yaitu manfaat dari magang industri, yaitu memberikan mahasiswa kampus serta industri untuk mendapatkan relationship dan kerjasama mengenai dunia otomotif. Yang keempat yaitu latar belakang. Pada latar belakang ini saya mengambil latar belakang dari judul yang saya buat, yaitu manajemen service non-booking. Sehingga latar belakang di sini saya mengambil pentingnya pengetahuan tentang manajemen service di bengkel resmi. Selanjutnya yaitu mengenai profil industri. Yang pertama yaitu tentang sejarah Honda Perkasa Klaten berdiri. Honda Perkasa Klaten berdiri dimulai dari PT Honda Prospek Motor atau HPM mendirikan dealer Honda Perkasa Klaten oleh PT Bintang Perkasa Mobilindo. Ini merupakan dealer Honda yang pertama kali di Klaten, sehingga menjadi dealer ke-17 di Provinsi Jawa Tengah yang dilengkapi dengan fasilitas TKS, Sales Service, dan Spare Part. Yang selanjutnya yaitu mengenai struktur organisasi. Kita perlu ketahui struktur organisasi bengkel adalah sebuah garis hierarki yang bertingkat mendeskripsikan komponen-komponen yang menyusun bengkel di mana setiap individu atau sumber daya manusia yang berada pada lingkup perusahaan tersebut memiliki posisi dan fungsi masing-masing. Yang ketiga yaitu jenis produksi. Honda Perkasa Klaten menjual berbagai jenis mobil Honda yang bermerek, yang diantaranya yaitu Honda Jazz, Honda Brio, Honda HR-V, Honda VR-V, Honda CR-V, Honda City, Mobilio, Honda Accord, dan Honda Civic. Kemudian kita akan membahas tentang kegiatan khusus. Pada kegiatan khusus ini, saya memberikan landasan teori terlebih dahulu mengenai manajemen servis. Yang pertama yaitu pengertian dari manajemen itu sendiri. Secara umum, manajemen merupakan proses yang dilakukan seseorang dalam mencapai tujuan yang terorganisir secara kelompok maupun organisasi. Yang kedua yaitu pengertian servis. Secara umum, servis dapat diartikan sebuah aktivitas kerja yang dilakukan berupa jasa atau kinerja yang dilakukan untuk memulihkan performa awal yang tidak memiliki wujud dan tidak menjadi kepemilikan. Yang ketiga yaitu mengenai pengertian dari manajemen servis. Aktivitas seseorang yang terorganisir untuk mencapai tujuan berupa jasa atau kinerja yang tidak menimbulkan kepemilikan.
Yang keempat yaitu mengenai tujuan dari manajemen service. Saya ambil tujuan manajemen service ini yang pertama yaitu untuk mengkoordinir aktivitas dalam pencapaian target. Yang kedua, menjaga kestabilan kualitas. Yang keempat, mengetahui diagram penilaian bengkel oleh customer, yaitu tentang kepuasan melakukan servis di Honda Perkasa Klaten. Langsung saja pada pembahasan khusus. Pada pembahasan khusus yang saya ambil dari judul manajemen service non-booking, yaitu tahapan awal adalah penyambutan customer sekaligus pengarahan alur servis oleh security. Pada tahap ini, customer tidak perlu melakukan booking terlebih dahulu, yaitu customer langsung datang ke bengkel Honda Perkasa Klaten untuk melakukan servis. Yang selanjutnya yaitu pengambilan nomor antrian yang bisa dilakukan oleh security, service advisor, dan petugas cek shift. Pengambilan nomor antrian ini dilakukan setelah mobil sudah terparkirkan di penerimaan awal serta customer sudah berada pada ruang tunggu. Selanjutnya yaitu pemeriksaan awal yang dilakukan oleh tugas cek shift serta service advisor. Tahapnya yaitu pertama adalah pemasangan cover seat dan cover alas kaki yang dilakukan oleh petugas cek shift. Hal ini bertujuan untuk menjaga kebersihan jok pada pengemudi serta alas kaki yang ada di mobil. Yang kedua yaitu pengecekan baterai. Pengecekan ini dilakukan untuk mengetahui kondisi baterai yang nantinya akan dilaporkan kepada customer bahwa baterai dalam kondisi baik atau kurang baik. Hasil dari scan baterai ini nantinya akan di-print yang nanti akan diperlihatkan oleh customer. Yang ketiga adalah pengecekan kondisi ban. Pengecekan ban dilakukan untuk mengetahui ketebalan ban mobil, serta kita dapat mengetahui secara langsung apakah ban tersebut sudah terkikis bagian dalam ataupun bagian luar. Yang keempat adalah pengecekan kilometer mobil. Pengecekan ini bertujuan untuk menindaklanjuti mobil tersebut perlu adanya servis besar ataupun servis kecil. Jadi, kilometer ini menjadi patokan. Setelah kita ketahui kilometer, kita bisa mengetahui juga servis yang akan dilakukan oleh teknisi. Yang kelima adalah pengecekan barang-barang yang berada di dalam mobil. Hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah di dalam mobil terdapat barang-barang berharga, sehingga kita dan customer merasa aman barang-barang tersebut di dalam mobil dan keadaan aman. Tidak hanya itu, pengecekan ban cadangan dan perlengkapan kunci juga perlu. Yang keenam adalah pengecekan kondisi fisik mobil. Pengecekan kondisi fisik mobil ini memastikan kondisi fisik mobil pada waktu awal masuk, sehingga kita dapat meminimalisir kerusakan bodi waktu perbaikan ataupun waktu servis. Yang ketujuh adalah pengecekan nomor rangka dan nomor mesin, berguna untuk pembuatan work order atau PKB dan pencocokan pada surat STNK. Pengecekan nomor rangka dan mesin ini terdapat pada pintu sebelah kiri depan. Kita dapat mengetahuinya lewat situ. Yang ketiga yaitu penyampaian order kepada customer. Service advisor bertugas untuk memberikan informasi tentang kondisi mobil ke customer dan menanyakan apakah terdapat keluhan dari customer terhadap mobil tersebut. Yang keempat yaitu pembuatan work order. Work order memiliki fungsi sebagai perintah kerja bengkel ataupun PKB untuk teknisi.
sehingga itu menjadi patokan perbaikan yang dilakukan oleh teknisi. Yang kelima yaitu tahapan pengambilan bahan dan part. Teknisi pada tahap ini meminta bahan ataupun part yang dibutuhkan dalam perbaikan pada bagian spare part. Yang keenam yaitu perbaikan kendaraan. Pada proses perbaikan kendaraan ini, work order yang telah dibuat oleh service advisor diberikan kepada foreman. Foreman merupakan tugas membagi antara servis berkala secara rutin ataupun perbaikan oleh teknisi. Yang ketujuh yaitu pencucian kendaraan customer. Pencucian kendaraan customer ini merupakan fasilitas Honda Perkasa Klaten yang diberikan kepada customer untuk menjadikan mobil tersebut bersih dan nyaman untuk dikendarai kembali. Sehingga ini merupakan tugas dari service advisor menanyakan kepada customer apakah perlu dilakukan pencucian ataupun tidak. Yang ke-8 adalah pemeriksaan akhir. Tujuan utama dari tahap ini adalah memastikan dan mengecek kembali perbaikan yang dilakukan oleh teknisi. Apabila terdapat kekurangan dari teknisi, petugas dari pemeriksaan akhir atau petugas final melakukan pekerjaannya secara benar. Kesembilan adalah penerbitan faktur servis. Faktur servis dan kwitansi merupakan hal yang penting dicetak yang nantinya akan digunakan untuk pembayaran di kasir. Pada kasir ini memiliki tugas membuatkan surat izin keluar ataupun gate pass yang nantinya untuk diserahkan kepada petugas keamanan ataupun petugas security. Ini menjadi bukti bahwa customer telah melakukan pembayaran. Yang ke-10 adalah penyerahan kendaraan oleh service advisor kepada customer. Kendaraan yang telah selesai semua akan dikembalikan oleh customer melalui service advisor, serta juga pengembalian surat-surat mengenai contohnya STNK, buku servis, dan lain sebagainya kepada customer. Kesimpulan, pengalaman dan pengetahuan yang didapat secara terstruktur dan terorganisasi melalui manajemen servis yang ada di bengkel Honda Perkasa Klaten, dan juga dapat mempraktikkan dari sebagian yang terdapat pada manajemen servis yang dapat menjadi acuan kerja di masa mendatang. Saran dari universitas lebih membuka relationship antara universitas dan industri sehingga dapat mempermudah mahasiswa dalam mendapatkan magang industri selanjutnya. Yang kedua, untuk mahasiswa lebih dapat cepat beradaptasi dalam mengikuti proses magang industri dengan tujuan mencari pengetahuan di dunia otomotif. Mungkin dari saya cukup sekian presentasi laporan mengenai magang industri tahun 2021 di Honda Perkasa Klaten. Saya meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam mempresentasikan laporan magang industri yang tadi. Mungkin dari saya cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.